memperbanyak lapar, berpuasa, itu syahwatnya yang mengemuk akan hilang, bahkan akan mati. Mautu syahwat. Kenapa? Rasulullah memperbanyak saum Senin dan Kamis itu untuk supaya syahwat kepada dunia kita itu menghilang, dan tidak akan menghilang kalau ada puasa lagi. Jadi mautu syahwat itu dengan riyadhah memperbanyak, menyedikitkan makan. Kalau ibadahnya dengan banyak berpuasa. Wa fayutawadu min qillatil manam saful iradah. Akan melahirkan baik kita yang menyedikitkan tidur. Saful iradah. Dia akan punya sesuatu bersih dalam hatinya untuk bermaksud sesuatu. Saful iradah. Tidak ada kehendak yang jelek. Kehendaknya pasti baik. Itu akibat dari kita menyedikitkan tidur. Jadi tidur tengah malam, tidur sedikit, memperbanyak bangun tengah malam, sholat tahajud, baca sholawat, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala malam. Itu hati kita akan soful, akan bersih. Akhirnya tidak ada prasangka jelek kepada orang lain dan tidak ada maksud yang jelek kepada orang lain. Itu akibat dari menyedikitkan tidur. Bukan tidak tidur tadi, menyedikitkan tidur. Tidur itu harus dibatasi. Wa yatawadu min qillatil ta'mil kalam assalamatu minal afat. Ulama itu akan melahirkan dalam ucapan-ucapan sedikitnya berbicara itu akan selamat dari kejelekan-kejelekan. Apabila kita tidak ingin dijelekan sama orang lain, jangan banyak bicara. Berbicara sesuai hajat kita. Apabila kita tidak ingin dihina orang lain, tidak digunjing orang lain, janganlah banyak berbicara. Karena bicara kita bisa menghina orang lain, yang akhirnya kita juga akan dihina orang lain. Bicara kita bisa mendolim pada orang lain yang tidak terasa, maka kita akan didolim sama orang lain. Jadi berbicara dengan sesuai kebutuhannya. Kul khairan aw yasmut. Berbicaralah yang baik. Apabila tidak bisa bicara yang baik, diam. Diam itu emas. Gitu. Apabila diam itu ada manfaatnya. Berbicara juga lebih baik dari emas kalau berbicara dengan kebaikan. Yang keempat, wa mani baikana min ihtamalal ada anil anam al bulugu ila ghayat. Akan melahirkan bagi orang yang siap dicaci maki oleh makhluk Allah, dihina, apa yang dia cita-citakan akan tersampai. Mungkin ketika muda dia dihina sama orang lain, tapi ketika dia sudah tua, hajatnya, kebutuhannya dia akan tercapai. Ketika muda dia dihina, ternyata dia jadi orang kaya. Ketika muda dia sekolah dia dihina, ternyata dia jadi orang ilmuwan. Ketika muda dia dihina, tapi ternyata dia menjadi seorang pejabat. Asalnya gitu. Banyak orang-orang yang menjadi tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh internasional, menjadi tokoh-tokoh agama, orang-orang terpandang, menjadi jenderal, menjadi presiden. Itu lihat latar belakangnya. Latar belakangnya orang biasa-biasa. Yang kadang-kadang dulunya dia dihina, diremehkan sama orang lain, tapi dia sabar. Siap dicaci sama orang lain. Apabila kita siap dihina, menanggung hinaan dari orang lain, hammalatul ada anil anam, manfaatnya akan melahirkan al-bulugh ilal ghayat. Dia akan mencapai apa yang dia cita-citakan. Apa cita-cita kita akan tercapai kalau kita siap menanggung penghinaan dari sesama kita, manusia umumnya. Jadi kalau dihina sama manusia,
kita harus sabar karena cita-cita kita akan tercapai. Ya, al-bulugh ilal ghayah. Jadi apabila pengen cita-cita kita tercapai, maka kita harus siap dihina sama orang lain. Al-bulugh. Yang selanjutnya ada himmatul aliyah. Kalau syahwat keinginan, tapi keinginan yang mengakibatkan kejelekan. Tapi kalau himmah, keinginan juga, tapi keinginan yang mulia. Keinginan yang mulia. Keinginan untuk beribadah. Keinginan untuk mencari ilmu. Keinginan untuk menegakkan kebaikan. Keinginan untuk berdakwah. Itu himmatul aliyah. Keinginan yang baik. Sejarnuddin sebutkan ainal mar'a yatiru bi himmatihi kata yatiru bi janahi. Seorang itu berterbang dengan cita-citanya dan keinginannya seperti burung terbang dengan sayapnya. Jadi kita pengen terbang itu harus buat cita-cita. Kalau tidak punya keinginan cita-cita tidak akan terbang. Kalau kata Bung Karno, gantunglah cita-cita kamu di langit gitu. Kalau jatuh kita akan di bawah bintang-bintang, kalau bedanya. Jadi harus punya keinginan yang tinggi, apalagi keinginan untuk himmah aliyah. Himmah aliyah itu keinginan untuk sesuatu yang tinggi ya, seperti belajar. Himmatul aliyah, tolabul ilmi atau mengajar. Orang sebenarnya punya himmatul aliyah. Nah, tadi diulang lagi, dia sudah diberi oleh Allah untuk bisa belajar, mengajar. Dia menghilangkan kasabnya, lebih baik mengajar daripada bekerja. Kalau umpama